Bagus Pak pertanyaannya. Ini banyak yang bukan misleading, miskonsepsi terhadap Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali itu murid dari Imam Al-Juwaini. Al-Juwaini ini ahli mantik dan ahli usul fikih, ahli memproduksi hukum. Namanya Imam Al-Juwaini. Setelah dia mahir, Imam Ghazali ini menjadi guru besar. Dipindah dari Isfahan, pindah ke kota Baghdad. Baghdad itu kayak Jakarta aja Indonesia. Jadi bayangkan sekarang di Jakarta dia jadi guru besar. Terkenal seantero negeri. Buku-bukunya dibaca di semua distrik dan provinsi. Itu Imam Ghazali. Jadi periode pertama dia ahli usul fikih dan ahli kalam. Karena Imam Al-Juwaini ahli kalam, ahli akidah. Dia suka debat. Setelah beliau lama menjadi guru besar, beliau juga ngaji tasawuf, tapi kajian kitab tasawuf, baru teori. Dengerin doang. Belum pernah mempraktekkan tasawuf. Suatu saat beliau membahas beberapa hal yang sangat menyentuh kolbunya, tapi kolbunya nggak tersentuh. Ukuran orang awam bisa nangis, dia nggak nangis. Ukuran orang awam bisa bergetar, jantungnya itu, kolbunya itu, hati nuraninya, ini enggak. Maka dia mulai galau, guru besar. Jadi jangan dikira udah doktor, profesor, kemudian selamat. Imam Ghazali lebih tinggi dari itu, imam. Gelarnya udah Hujjatul Islam. Udah bisa buat produk hukum sendiri. Ngelewatin profesor sekarang. Udah berapa banyak profesor itu jadi profesor baik di barat ataupun di timur karena membaca karya Imam Ghazali. Ini atasnya profesor beliau itu. Maka ketika mengalami kegersangan, dia meninggalkan kampusnya, Nizamiyah. Di rumah aja. 15 hari, 15 malam, gak bisa tidur, gak bisa ngomong. Tertekan, dia mikir, saya udah seposisi begini kok kesepian. Jadi orang itu kalau pinter sendiri kesepian deh Pak. Jadi antum jangan jadi orang pinter-pinter sendiri. Harus punya temen, orang yang kajiannya sama kayak kita. Jangan merasa, ini bidang saya doang yang boleh bahas. Kesepian ntar. Saya doang yang pakar ini. Enggak bisa begitu. Di luar sana banyak orang-orang hebat. Imam Ghazali kesepian dia. Orang kalau ketemu dia cium tangan bolak-balik, tapi dirinya galau. Ketemulah seorang imam. Ya. Sebelum ketemu, Nizamul Mulk, Perdana Menteri, udah kirim semua dokter paling canggih di istana. Semuanya mengatakan, kami tidak bisa ngobatin. Terakhir ada dokter ngerti ilmu psikologi. Apa kata si dokter? Wahai Nizamul Mulk Perdana Menteri, ini orang, gurumu ini penyakitnya bukan penyakit fisik, tapi penyakitnya penyakit kejiwaan. Jiwanya sedang galau. Sekarang kita sebut psikiater ya. Diterapi nggak bisa juga. Obatnya dia harus ketemu guru yang menyembuhkan kolbunya. Akhirnya Imam Ghazali, dia dengar dokter gitu. Dia keluar. Berangkat dari Baghdad, pergi ke daerah Suriah. Dia carilah satu masjid yang kira-kira orang gak kenal dia. Minta izin jadi merbot menara. Bukan merbot imam Pak. Merbot menara, tinggal di menara. Makan ala kadarnya. Ada orang naruh di masjid apa makanan kurma, itu dia makan. Sampai kemudian dia kaget, di masjid itu orang ngaji kitab dia. Orang nggak tahu kalau itu si pengarangnya. Kalau sekarang kan bisa dicek di IG Pak, di Facebook, di YouTube. Oh ini siapa nih orang? Bisa dicari di Google. Dulu nggak bisa. Palanya agak botak dikit kan Imam Ghazali itu, pemikir. Ketemu
bertemulah beliau dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi, mengajarkan zikir, cara membersihkan kalbu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menjadilah dia berkhalwat 10 tahun dan setelah itu dia menjadi sufi dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. 4 tahun setelah itu wafat. Jadi cerita yang benar, kisah yang benar, bukan tasawuf yang duluan. Itu Pak ya. Di mana ketahuannya? Bapak cari buku Al-Munqiz Minadh Dhalal. Itu karya beliau, curhat tentang pengalamannya. Munqiz Minadh Dhalal beliau cerita tentang 4 fase terakhir jadi tasawuf. Bagi beliau tasawuf itulah ilmu tertinggi. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat.